sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan pada tempat yang diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa azila uzala aw azlima uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita dan untuk bersama-sama berkumpul di meeting Zoom ini, ya, bersama-sama untuk menguatkan kembali keimanan kita, menguatkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi kalau materi sebelumnya itu kita ambil tema secara global, ya, bahwa Islam itu adalah solusi atas segala permasalahan, ya. Ideal Islam itu sebagai mu'alajah lil masyakilil insan, ya, jadi penyelesai solusi atas segala permasalahan umat manusia. Kalau bisa Dari sekian banyak permasalahan umat manusia, kita mulai dari masalah terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan ini tentu harus diselesaikan. Mengapa harus diselesaikan? Karena manusia itu punya masalah, ya, masalah dalam pengertian dia ini memiliki naluri, ya, memiliki naluri untuk menyembah sesuatu, ya. Jadi manusia itu punya naluri untuk menyembah sesuatu. Itu kan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu sejak lahir dia punya naluri untuk mengagungkan, mengkultuskan, ya, menyembah sesuatu yang menurut dia itu ya suci, menurut dia itu ya agung, gitu. Nah, ini sifat bawaan manusia atau fitrah bawaan manusia. Dan ini kalau tidak diatur dengan ketentuan-ketentuan yang benar, maka dia akan salah, ya. Apakah dia akan salah menyembah, ya. Kemudian yang kedua juga cara menyembahnya juga akan keliru. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus bahasan kita adalah, atau fokus menyelesaikan masalah hubungan manusia dengan Tuhan. Itu kita harus menemukan jawaban. Siapakah yang harus disembah oleh manusia? Yang kedua adalah bagaimana cara menyembah yang harus disembah itu, ya. Nah, ketika tidak ada aturan, ketika tidak ada penjelasan, ketika tidak ada ketentuan terkait dengan dua jawaban ini. Jawaban yang pertama misalkan, ya, siapa yang harus disembah? Ini kalau tidak ada penjelasan yang benar, dia akan menyembah yang salah. Dia akan menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak layak disembah. Ya, dia akan menyembah atau mensucikan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suci. Dia akan mengagungkan sesuatu yang sebenarnya tidak agung. Ya, dia akan menghormati sesuatu yang sebenarnya tidak mesti harus dihormati secara besar, gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Ketika tidak menemukan jawaban yang benar, dia akan salah.
Ini kan problem, ya. Ketika manusia salah menyembah, problemnya adalah apa? Dia akan salah menetapkan tujuan hidupnya. Dia akan salah menyandarkan hidupnya. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadi, mungkin kita sudah sering dengar kisah ini ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Ya, dia lihat matahari, ya, kemudian dia anggap itu sebagai Tuhan yang layak disembah. Tapi kemudian matahari itu hilang dengan munculnya malam. Ya, kata Nabi Ibrahim, nggak mungkin ya Tuhan itu hilang. Tidak mungkin Tuhan itu dikalahkan dengan yang lain. Oh, berarti malam inilah yang harus disembah. Tapi kemudian malam juga hilang dan berganti ke siang dan seterusnya. Ya, sampai kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini para nabi. Ya, para nabi itu kan bisa langsung Allah ilhamkan kepada nabi itu. Allah berikan wahyu kepada nabi itu, ya. Lalu bagaimana dengan manusia yang bukan nabi? Ya, bagaimana dia mencari sesuatu yang harus dia sembah? Nah, ini kan problem, ya. Ini problem harus dipecahkan. Yang kedua, bisa jadi orang orang itu sudah menemukan ya siapa atau zat apa yang harus disembah, yang betul-betul maha suci, yang betul-betul maha agung, yang betul-betul berhak dihormati. Dia bisa menemukan itu. Tapi kemudian eh, ada problem berikutnya. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara menyembahnya? Bagaimana cara mengagungkannya? Nah, ketika cara-cara ini tidak ditentukan, ya, atau dia menemukan sendiri cara untuk pengagungannya, itu akan menjadi keliru lagi. Keliru cara menyembahnya, keliru cara mensucikannya, keliru cara menghormatinya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menjadi eh, betul yang disembahnya itu, tetapi caranya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang disembah. Nah, ketika caranya tidak sesuai dengan apa yang ingin disembah itu, ini juga akan menjadi problem. Ya, akan banyak beragam cara untuk menyembah ini. Ya, akan terjadi apa namanya kesimpang-simpuran, kesimpang-siuran, kekacauan. Ya, cara menyembah yang benar. Nah, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kan, dengan adanya sekte-sekte, ya, dengan adanya pemahaman yang cara-cara yang salah, keliru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah itu yang berhak disembah. Dia tahu Tuhan itu siapa. Tapi cara menyembahnya salah, cara ibadahnya salah. Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Kak Ihsan boleh di-share screen apa namanya materi ini jika sudah siap. Nah, ini ya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai rincian dari materi kita sebelumnya, Islam adalah solusi. Ini bagian yang pertama. Lanjut, Ihsan. Terus. Nah, ini ya, kenapa kemudian manusia itu punya fitrah yang disebut dengan gorizatut tadayun tadi. Ya, gorizat tadayun itu apa? Gorizat tadayun adalah naluri keagamaan. Ya, yang mendorong manusia untuk mengkultuskan, mengagungkan, dan melakukan penghormatan ya kepada zat yang dipandang suci dan agung oleh dia. Nah, ini fitrah manusia. Semua manusia punya ini. Ya, makanya tidak ada yang namanya orang ateis sebenarnya. Yang orang ateis itu lebih kepada bagaimana dia mengalihkan fitrah ini. Ya, mengalihkan fitrah untuk beragama ini. Dia boleh mengatakan Tuhan tidak ada. Dia boleh mengatakan agama tidak ada. Tetapi sejatinya ya fitrah dia itu dia alihkan. Ya, dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah pemikiran tokoh-tokohnya. Nah, ini memang tidak bisa dihilangkan. Gorizatut tadayun ini fitrah manusia yang tidak bisa dihilangkan. Ya. Tadi pertanyaannya ya, siapakah yang harus disembah dan bagaimana caranya? Lanjut, nah, Ihsan. Lanjut. Nah, siapa yang disembah? Nah, permasalahan siapa yang harus disembah, siapa yang harus disembah, ini tentu tidak bisa diserahkan kepada perasaan saja atau wisdom. Ya, ini pasti kacau. Akibatnya akan salah menyembah. Rasa-rasanya pohon yang besar tinggi ini layak disembah nih, kita sembah yuk. Nah, itu. Rasa-rasanya matahari ini kuat ini, kayaknya ini yang berhak disembah, kita sembah yuk.
rasa-rasanya gunung ini membuat takut semua orang ketika dia meletus. Maka agar kita tidak mendapatkan kemarahan daripada gunung, kita sembah gunung dan sebagainya. Ini bersandarkan kepada rasa, ya, ini rasa. Maka untuk menentukan siapa yang harus disembah, ini diserahkan atau akal lah yang menentukan dengan proses berpikir, ya. Akal yang murni, akal yang digunakan untuk mencari Tuhan pasti akan ketemu, ya, pasti akan ketemu. Kenapa? Karena akal sudah Allah beri potensi untuk memikirkan dan menyimpulkan, ya. Bisa melihat yang di indera, ya, dia bisa memikirkan kok bisa begini, bisa begitu, siapa yang mengatur, siapa yang menetapkan, gitu, sampai nanti ujungnya adalah ketemu dengan bahwa ini pasti diciptakan oleh zat yang berbeda dengan yang ada di muka bumi ini, berbeda dengan yang ada di alam semesta ini, karena alam semesta, manusia dan kehidupan itu diciptakan oleh zat ini. Nah, ujungnya dia akan menemukan zat yang maha suci, zat yang maha agung, dan inilah zat yang layak untuk disembah oleh umat manusia dan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini sudah kita temukan jawabannya, ya, dalam kajian-kajian yang di sesi pertama itu, ya, proses berpikir membuktikan bahwa Allah lah Tuhan kita semua dan Allah lah yang layak disembah. Ini sudah kita jawab, ya, dalam kajian-kajian sebelumnya. Intinya bahwa Islam menetapkan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Quran disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, sesungguhnya tidaklah jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut dulu. Nah, bagaimana cara menyembah yang benar? Ya, bagaimana cara beribadah yang benar? Ya, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akal pun ini diberi potensi oleh Allah. Ya, diberi potensi untuk memilih cara ibadah yang benar atau cara ibadah yang tidak benar. Ya, tentu akal yang jernih, dia akan memilih cara ibadah yang benar. Cara yang seperti apa? Cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara ibadah yang benar ini tidak boleh diserahkan kepada akal pikiran manusia. Dalam pengertian begini, akal manusia itu hanya sampai titik dia harus memilih cara ibadah yang Allah tetapkan. Bukan memilih cara ibadah yang manusia tetapkan. Sampai situ aja. Nah, berikutnya, ya, bagaimanakah aturannya, syaratnya, ketentuannya, ya, kaifiyahnya, itu hanya Allah yang berhak menetapkan. Bagaimana cara ibadahnya, syaratnya, gerakannya, dan sebagainya. Ini adalah Allah. Nah, makanya kemudian ibadah secara umum, ya, ibadah secara umum itu adalah maknanya at-ta'at. Ya. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan al-ibadatul ammah. Al-ibadatul ammah. Jadi, ibadah dalam pengertian umum itu maknanya adalah taat. Jadi, ibadah itu jangan kita artikan hanya sekedar secara khusus, tapi ibadah secara umum adalah artinya taat. Jadi, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk ibadah, ya. Karena kata abada ya'budu ibadatan. Abada itu artinya menyembah, mentaati, ya. Apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ini makna ibadah secara umum. Nah, sedangkan yang kedua, pengertian yang kedua, ibadah itu apa? Mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kita sering kenal dengan al-ibadatul mahdhah. Ya, al-ibadatul mahdhah. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, ya, jihad, haji, itu al-ibadatul mahdhah salah satunya. Nah, al-ibadatul mahdhah ini terkait dengan aturan, kemudian cara melakukannya itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak boleh diserahkan kepada manusia. Ya. Kalau diserahkan kepada manusia nanti kacau. Ya. Sekarang aja sudah ada ketetapannya oleh Allah dan oleh Rasulnya. Manusia kadang-kadang bikin aturan sendiri. Ya.
misalkan dengan ditambah sesajen, ya. Kadang dikait-kaitkan dengan arwah-arwah nenek moyang gitu kan. Kadang juga eh, ditambah gerakan-gerakan yang sebenarnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dijelaskan kaifiatnya, tata caranya. Nah, jika terjadi penyimpangan, modifikasi, manipulasi oleh siapapun terkait dengan tata cara atau kaifiah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu disebut dengan bid'ah itu. Ya. Nah, jadi bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah eh, tata cara atau kaifiah baru, ya, yang menyelisihi tata cara atau kaifiah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Misalkan sholat, ya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian kita tambah menjadi 4 rakaat. Maka penambahan daripada sholat subuh 2 rakaat itu menjadi bid'ah. Ini hukumnya dolal, haram, ad-dolal atau finnar. Ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian misalkan yang lain, ya. Waris. Waris itu kaifiahnya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, misalkan pembagiannya 2:1 untuk perempuan dan laki-laki. Lalu dia kemudian mengubah dan menjadi 1:1. Maka ini menjadi bid'ah. Ya, kenapa? Karena itu di luar dari kaifiah yang sudah Allah tetapkan. Puasa misalkan. Puasa Ramadan itu ya di bulan Ramadan. Ya, dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ya. Kemudian dia tambah, ya, dari mulai terbit matahari sampai kemudian tengah malam puasanya. Maka kaifiah seperti ini namanya bid'ah. Ya. Ini haram hukumnya dan bisa menjerumuskan orang tersebut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah. Jadi kaifiat-kaifiat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita tambah atau bahkan dikurangi misalkan, ya, atau dimanipulasi, maka itu menjadi bid'ah. Lalu bagaimana kalau kaifiahnya itu belum ditetapkan oleh Rasulullah? Ya. Rasul tidak menetapkan kaifiatnya itu bagaimana. Kaifiatnya itu. Maka sesuatu hal yang belum ditetapkan oleh Rasulullah kaifiahnya, itu tidak bisa masuk dalam pembahasan bid'ah atau tidak bid'ah. Tapi itu masuk dalam pembahasan hukum yang 5. Apakah dia masuk dalam perkara yang haram, apakah perkara yang makruh, apakah yang mubah, apakah sunnah atau wajib. Gitu. Contoh misalkan, merayakan Maulid Nabi. Ya. Ini merayakan Maulid Nabi memang perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah menjelaskan kaifiatnya bagaimana. Kaifiat merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ada. Ya, hanya ada satu hadis saja yang menunjukkan bahwa Nabi itu ditanya, kenapa Anda suka puasa Senin Kamis? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Itu saja. Tapi tidak ada penjelasan kaifiatnya, apakah harus melakukan ini, melakukan itu, ya harus membaca ini, membaca itu. Nggak ada. Nggak ada kaifiatnya sama sekali. Gitu. Nah, ini kan perkara ini, itu tidak ada kaifiatnya pada zaman Nabi. Maka tidak bisa yang kaitan model seperti ini dimasukkan dalam pembahasan bid'ah atau tidak bid'ah. Ingat, bid'ah itu adalah sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kaifiatnya, lalu kemudian kita merubah atau memanipulasi kaifiat itu atau menambahkan kaifiat itu. Ini tidak ada kaifiat yang sama sekali. Bahkan juga tidak ada yang tidak mencontohkan sama sekali. Maka hal seperti ini itu dimasukkan dalam perkara apa? Hukum yang 5 tadi dicek. Apa hukum dari perayaan Maulid Nabi itu? Ya gitu. Apakah mubah, makruh, haram, wajib, sunnah? Kan begitu. Termasuk juga Isra Mi'raj. Termasuk juga misalkan apa namanya? eh, zikir, ya, setelah sholat, ya, apakah zahar atau tidak, atau sir. Nah, kalau ini ikhtilaf di kalangan ulama, ya, karena ada sebagian mana ada kaifiatnya, ada yang mengatakan tidak ada kaifiatnya. Tapi ini perkara-perkara yang baru lah, misalkan kayak tadi perayaan Maulid, Isra Mi'raj, gitu kan, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam perayaan itu, ya, Maulid Nabi itu misalkan
niatnya adalah untuk mengenang perjuangan Nabi, kemudian juga tata cara di dalamnya itu tidak ada kemaksiatan sama sekali, maka hukumnya mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Mubah itu kan ikhtiariat, ya, pilihan. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah, ketika dilakukan, apakah akan mendapatkan pahala? Ya tergantung aktivitasnya. Kalau di aktivitasnya itu membaca sholawat, ya akan mendapatkan pahala membaca sholawatnya. Ketika di dalamnya ada aktivitas melakukan tablik akbar, ceramah misalkan, memanfaatkan momentum Maulid Nabi, ya ceramahnya itu mendapatkan pahala. Dalam pengertian adalah eh, mendapatkan pahala menyebarkan ilmu. Lalu yang hadir mendapatkan pahala apa? Mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu. Karena tablik akbar itu senantiasa menyampaikan, ya kan, materi-materi yang berkaitan dengan mengajak kepada orang untuk taat kepada Allah. Maka orang yang hadir pada acara itu juga mendapatkan pahala dari sisi apa? Bahwa dia mengikuti majelis ilmu. Gitu. Nah, kalau pemahaman ini yang kita pahami model begini, insya Allah ini tidak akan ada friksi sebenarnya. Nah, kecuali kalau misalkan perayaan Maulid Nabi itu ditambah dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Misalkan ada pohon uang gitu ya, itu kan ada tuh. Kemudian pakai kemenyan ya, eh, kemudian menyembelih hewan kemudian dilemparkan ke lautan yang sebagainya, pokoknya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis, klenis. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang haram hukumnya. Makanya perayaan Maulid Nabi itu tergantung apa yang dilakukan di perayaan itu, ya. Nah, jadi ini menjadi clear menurut saya, ya. Menurut Al-Fakir, pendapat Al-Fakir menjadi clear kalau kita memandangnya seperti itu. Tapi kembali ke topik kita bahwa cara menyembah yang benar itu harus Allah dan Rasulnya yang menetapkan kaifiatnya. Dan kita harus mengikuti kaifiat tersebut. Tidak boleh menyelisihi kaifiat yang sudah Allah tetapkan dan sudah Allah dan Rasulullah contohkan kepada kita semua. Tep, dilanjutkan Aisyah. Nah, ibadah. Nah, setiap ibadah yang Allah tetapkan itu pasti ada tujuannya. Makanya dalam perkara ibadah itu tafsil, terperinci, tidak bersifat ijmali atau global. Ya. Kalau kita lihat setiap ibadah yang Allah tetapkan itu pasti ada tujuan yang dicapai, ada target yang ingin dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan ini pun itu tidak bisa kita yang menetapkan. Allah yang menetap apa sih tujuan sholat ini? Ya, apa sih tujuan puasa? Apa sih tujuan zakat? Apa sih tujuan haji? Apa sih tujuan jihad? Apa sih tujuan nikah dan sebagainya? Ini sebagian saya sebutkan di sini ya. Sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Ya, dan masih banyak yang lainnya itu pasti ada tujuan. Nah, tujuan atau maqasid ini Allah yang menetapkan tujuan dari masing-masing ibadah, bukan manusia. Ya, jadi tidak boleh kita tetapkan sholat itu tujuan untuk menyehatkan tubuh. Kata siapa? Kata siapa? Bukan itu tujuan sholat. Puasa itu tujuannya untuk agar kita memiliki merasakan misalkan penderitaan orang-orang fakir miskin. Kata siapa? Ya? Zakat itu tujuannya untuk membersihkan harta kita, ya, sehingga harta kita yang haram jadi halal. Misalkan begitu. Kata siapa? Nah, jadi tidak boleh kita sendiri yang menentukan tujuan daripada masing-masing ibadah. Ya, tapi harus Allah yang menetapkan tujuan dari masing-masing ibadah. Contoh sholat. Ya, apa tujuan sholat? Nah, kalau kita lihat, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, berarti tujuan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau kita mengetahui tujuan ini, berarti kita harus menjadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai bagian dari kita untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan sekedar melakukan rutinitas ibadah dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu memang mengerjakan sholatnya. Karena yang diperintahkan oleh Allah itu kan aqimis sholah.
Inna sholata tan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi tegakkanlah sholat. Nah, jadi yang diperintahkan Allah itu menegakkan sholat. Ya. Nah, kalau kita memahami tujuan sholat, berarti setiap sholat itu kita harus renungi, gitu. Renungkan setiap kalimatnya, setiap bacaannya, ya. Kemudian agar sholat kita itu betul-betul berkualitas, gitu. Bukan sekedar kita hanya menunaikan atau menggugurkan kewajiban saja, tetapi ada efek, ada pengaruh dari sholat yang kita lakukan setiap hari. Ya, yang bayangkan sehari itu 5 kali. Seharusnya orang yang rajin sholat itu dia senantiasa akan hati-hati ketika berbuat. Dia akan melihat apakah sholatnya dia itu betul-betul memiliki pengaruh pada hidupnya atau tidak. Ya, karena setiap kalimat-kalimat dalam sholat itu, masya Allah ya, itu menjadi komitmen yang terus-terusan kita bacakan setiap sehari 5 kali. Misalkan, ya, kalimat Allahu Akbar. Pertama kali kita ucapkan, ya, dari mulut kita adalah kalimat Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allah yang maha besar. Artinya apa? Ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, berarti segala sesuatu selain Allah itu kecil. Ya. Manusia itu kecil. Jabatan kita itu kecil. Kecerdasan kita itu kecil. Harta kita itu kecil. Semuanya kecil. Hanya Allah yang paling besar di situ. Nah, kalau makna Allahu Akbar ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya menjadikan manusia itu merasa apa? Merasa dirinya itu kecil selalu di depan Allah dan dia tidak akan berani melakukan perbuatan kecil, apalagi mungkar, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Dia khawatir dirinya itu kecil. Allah Maha Besar. Allah akan bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Dan dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah setelah senantiasa memberikan segala sesuatunya buat kita. Ya, ini kita harus mengecilkan semua. Mengecilkan perintah manusia. Ya, ketika manusia meminta kita maksiat, ingat Allah Maha Besar, manusia kecil. Ngapain kita ikut perintah manusia? Ya, nah inilah kalimat Allahu Akbar saja itu kalau kita pahami, masya Allah. Belum kalimat berikutnya, ya, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita sembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu kembali untuk kita juga. Bukan untuk Allah sebenarnya. Tapi dari sisi bahwa kita pasrah kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi tujuan daripada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini tujuan sholat itu. Ya. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa, apa tujuan puasa? Ya, apa sih alasan Allah menciptakan ibadah puasa? Nah, kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata Allah wajibkan puasa bagi kita semua, ya sebagaimana orang-orang dulu juga melakukan hal itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ya, menciptakan habit sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, selama sebulan kita digojlok di bulan puasa, agar nanti selepas dari Ramadan kita memiliki ketakwaan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum Ramadan. Nah, itu tujuannya. Gitu. Nah, jadi ketika kita puasa 30 hari tapi ketakwaan kita tidak meningkat, berarti ada yang salah dengan ibadah puasanya. Ya, ada yang salah dengan ibadah puasa. Ya, karena tujuan daripada ibadah puasa itu adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Zakat pun juga sama. Apa tujuan zakat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah zakat dari harta mereka. Tujuannya apa? Tutahhiruhum. Pertama untuk membersihkan. Membersihkan
jiwa orang kaya dari sifat bakhil. Karena manusia itu punya yang namanya gorizatul baqa. Goriza baqa itu salah satu manifestasinya adalah pelit. Dia tidak mau berbagi. Maka dengan zakat yang wajib ini, ya, bagi orang-orang yang kaya terutama, itu Allah paksa orang kaya itu untuk tidak bakhil. Karena ketika dia tidak zakat, ya, maka dosa. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memarahi orang-orang yang tidak berzakat. Nah, jadi memaksa orang untuk tidak bakhil, untuk mau berbagi kepada orang lain. Nah, ini tujuan daripada zakat. Yang kedua, mensucikan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tuzakkihim biha. Ya, mensucikan diri mereka, orang-orang kaya itu biha dengan harta atau dengan sedekah ini. Ya. Jadi yang disucikan itu bukan hartanya, tapi dirinya. Tidak bisa kemudian ada orang mengatakan begini, aduh harta saya banyak yang haramnya, saya zakatin sebagian biar harta saya jadi halal. Tidak bisa. Harta halal, harta haramnya haram. Ya. Tidak bisa disucikan dengan cara zakat atau sedekah. Tidak bisa. Caranya bagaimana untuk mensucikan hartanya? Ya berarti merubah cara untuk mendapatkan harta itu. Ya, tidak boleh kemudian dia melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan harta haram. Dia tidak boleh berzudi, tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh memakan harta riba. Nah, itu tinggalkan semua itu, ya maka hartanya menjadi suci. Tapi kalau dia tetap antang dengan perbuatan itu, kemudian dia berzakat, ya sedekah, membangun masjid untuk mensucikan hartanya, tidak bisa. Karena tujuan zakat itu bukan untuk mensucikan hartanya, tetap mensucikan dirinya, manusianya. Gitu. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan daripada zakat. Haji juga sama, ya. Haji itu apa tujuannya? Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyam. Jadi tujuan haji itu adalah memperoleh, ya, memperhatikan, memperoleh, menyaksikan manfaat-manfaat daripada haji dan adanya saling mengenal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyam. Karena dalam ibadah umrah dan haji itu kan, pertama kita akan mendapatkan banyak manfaat di dalam ibadah ini. Ya, apa manfaatnya? Ya, banyak. Ya, oh, apa namanya, manfaat bisnis misalkan ya, yang punya travel itu kan manfaat itu. Dengan adanya haji itu, orang yang punya bisnis travel ya untung kan gitu. Kemudian orang yang mungkin punya jualan di sana ya, dia buka lapak nasi padang di sana misalkan, untung juga gitu. Atau dia jualan barang-barang di sana. Macam-macam itu dari sisi manfaat bisnisnya ada. Ya. Yang kedua, saling mengenal antar saudara semuslim. Ukhuwah Islamiyahnya terbangun. Ya, kita saling mengenal kaum muslimin dari berbagai pelosok dunia. Ya, Masya Allah ya. Beragam warna-warni kulitnya, tapi dalam satu kesatuan. Itulah wujud hakikat persatuan umat Islam seharusnya itu. Ya, menjadi contoh, menjadi gambaran bagaimana umat Islam itu bersatu, semuanya mengarah pada ibadah yang satu, menyembah kepada yang satu, Ka'bahnya satu. Yang seharusnya itu menjadi menyadarkan orang-orang Islam bahwa kita tuh harus bersatu. Gitu. Tidak boleh terpecah belah. Tidak ada perbedaan itu orang Afrika, orang Indonesia, orang Asia, orang Eropa, orang mana-mana. Semuanya sama memakai pakaian yang sama. Orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan di situ. Masya Allah. Jadi inilah ya tujuan daripada haji itu. Dan yang ketiga, satu lagi lupa dicatat di situ ya, untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Karena hakikat daripada umrah dan haji itu kan senantiasa berzikir. Ya, setiap tempat ada zikirnya, ya ada doanya, ya di Rukun Yamani, kemudian di Raudhah, kemudian di Hijr Ismail dan sebagainya itu ada doa-doanya, ada praktek ibadahnya gitu ya. Dan ya mohon doa dari teman-teman Adina Village ya. Insya Allah saya tanggal 26 ada Rizky bisa berangkat umroh ya bersama ibu ya, barengan dengan apa namanya, Syahara Travel ya, barengan dengan travelnya punya Pak Kiai. Mohon doanya semoga ibadahnya diterima, dilancarkan dan sebagainya insya Allah. Amin, amin. 26 tat ya? Iya, 26 Januari insya Allah berangkat. 10 hari tat? 10 hari insya Allah. Insya Allah. Ya, nah itu mungkin berkat dari doa-doa antum semua, Masya Allah. Ya, nanti doakan kita juga, Tat.
Insya Allah. Baik. Jihad ya, jihad pun juga ada tujuannya ya. Ya tidak sembarangan. Jihad itu bukan semata-mata untuk nakut-nakutin orang, itu namanya terorisme. Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam tidak mengajarkan kekerasan untuk menyampaikan dakwahnya. Ya, Islam tidak mengajarkan ngebom sana ngebom sini. Ya, Islam tidak mengajarkan membuat takut orang lain terhadap Islam, bukan. Itu bukan ajaran Islam. Tapi jihad tujuannya bukan untuk nakut-nakutin. Jihad itu adalah apa? Jihad itu untuk menghilangkan rintangan fisik yang menjadi fitnah. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah 193, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah kekufuran dan agama ini hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti daulah Islam ya melakukan futuhat atau jihad, itu sebelumnya itu disampaikan dulu Islamnya, dakwah dulu. Ya, ketika mereka menerima dakwah tanpa perlu diperangi ya sudah. Gitu. Dilakukanlah jihad, dilakukannya futuhat, ya, dilakukannya perang itu ketika mereka menghalangi dengan fisik, ya, ketika menghalangi dengan kekuatan, ketika mereka melawan dengan senjata, baru kita lawan dengan senjata. Maka kalimatnya bukan apa namanya wayaqtuluhum, tapi waqatiluhum, beda. Qatala yaqtulu itu artinya membunuh, ya. Qatala yaqtulu membunuh. Kalau kalimatnya misalkan uqtuluhum, bunuhlah mereka, itu berarti memang perintahnya dibunuh, membunuh mereka. Tapi ini kalimatnya waqatiluhum. Ya, qatil itu dikata qatala yuqatilu. Beda. Kalau qatala yuqatilu itu artinya maknanya saling. Ya, maknanya saling. Saling saling berperang. Ya, yang namanya saling membunuh berarti kan saling berperang namanya. Yang namanya berperang itu kan ada apa namanya? Ada lawannya yang ikut menyerang gitu. Jadi dalam bahasa Arab tuh ketika kalimatnya qatala yuqatilu itu fa'il dan maf'ulnya itu bisa bergantian. Fa'il bisa jadi maf'ul, maf'ul bisa jadi fa'il. Itu. Dalam bahasa Arab itu begitu. Jadi kalimat qatala itu saling memerangi. Berarti aktif antara fa'il dengan maf'ulnya. Tapi kalau qatala yaqtulu yang aktif itu fa'ilnya, maf'ulnya diam, dibunuh. Nah, itu loh. Membunuh. Nah, itu beda ya. Maknanya qatala yuqatilu. Ya, saling memerangi itu berarti ada respon, ada perlawanan dari pihak yang sebelah sana. Ketika tidak ada perlawanan, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada perang. Gitu. Jadi ini harus kita pahami ya. Kadang-kadang orang-orang yang misalkan mengatakan bahwa Islam itu agama perang, gitu ya. Islam itu juga agama kekerasan. Sebentar dulu gitu. Ya. Islam itu agama yang mengajarkan damai, juga mengajarkan perang. Perang itu kapan? Ya ketika terjadi perlawanan. Ketika tidak terjadi perlawanan, tidak usah perang. Gitu ya. Nah, ini kalimatnya ya. Waqatiluhum. Ya, itu artinya saling ada saling timbal balik. Ya, seperti misalkan kalimat yang lain. Ya, misalkan wajadilhum, jadalah yujadilu. Nah, jadal itu kan debat. Debat itu kapan terjadi debat? Ketika ada pertukaran pikiran gitu. Si A menyampaikan pendapatnya, si B menyampaikan pendapatnya. Itu namanya jadalah yujadilu. Saling menyampaikan ide, saling menyampaikan pendapat, saling membantah. Itu namanya jidal. Dikata jadalah yujadilu. Ya. Dan kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi tujuannya apa? Hanya untuk menghilangkan rintangan fisik saja. Yang itu kan fitnah. Fitnah kan sesuatu yang memalingkan. Yang memalingkan orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita itu tidak ada, ketika rintangan fisik itu tidak ada, ya tidak mesti harus dilakukan perang. Ya. Makanya politik luar negeri dalam Islam itu cuma dua, dakwah dan jihad. Ya, dakwah dulu, baru jihad. Tidak ujuk-ujuk jihad tanpa dilakukan dakwah. Nah, inilah ibadah atau tujuan-tujuan ibadah atau maqasidul ibadah. Kemudian selanjutnya, ibadah kalau dilihat dari sisi sudut ciri khasnya,
Ya, yang pertama itu dia ibadah itu bersifat tauqifiyah. Slide berikutnya, Ahsan. Jadi ibadah itu pertama tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauqifiyah itu kita menerima apa adanya. Kalau kata Allah sholatnya gerakannya harus begitu, ruku, sujudnya begitu, ya ikuti saja. Ya, kalau wudhu misalkan diusap wajah, dibasuh wajah, ya, diusap kepala, kemudian tangan dan sebagainya. Kenapa anggota tubuh lain tidak dilakukan itu? Ya ikuti saja. Ya, karena itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah ini sebenarnya menguji seberapa taat manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin secara logika itu nggak masuk logika. Gitu. Ya, makanya kan Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan kalau ibadah itu diukur dengan akal katanya, maka wudhu itu harusnya kalau batal itu kan yang dibasuh itu belakang bukan wajah. Ini kok yang batal belakang yang diusap wajah gitu. Begitupun juga khauf kata Ali. Ya. Kalau itu pakai akal, yang diusap itu bukan atasnya tapi bawahnya. Kan kalau khauf itu kan mengusap sepatu ya. Sepatu khauf ya, bukan sepatu yang model sekarang. Ulama itu mendefinisikan khauf itu bukan sepatu kayak model sepatu cat, sepatu pantofel, bukan. Khauf itu sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit. Itu di dalam biasa dipakai kalau musim dingin. Gitu ya, untuk menghindari kedinginan. Nah, kalau sholat itu untuk kalau wudhu, misalkan sudah wudhu, pakai khauf, maka tidak usah lagi dibasuh lagi kakinya, cukup diusap saja. Yang diusap itu kan atasnya, yang bawahnya itu sunnah saja, tapi yang wajib itu atasnya. Nah, itulah. Jadi kalau kita pakai akal, apa tujuannya? Apa hubungannya kan begitu? Ingat, ibadah itu tauqifiyah. Ya, apapun yang dicontohkan Rasulullah, ya begitulah. Ya, baik dalam perkara ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang kedua, ibadah itu tidak berdasarkan ilat, nggak ada ilatnya, nggak ada alasan hukum. Kenapa harus sholat? Untuk menyegarkan tubuh, menunjang kesehatan. Enggak, itu bukan alasan diwajibkannya sholat. Bukan itu. Makanya ibadah itu tidak ada ilat sama sekali. Tidak ada alasan hukumnya. Adapun yang tadi itu maqasid, tujuan daripada ibadah. Bukan alasan dilakukan sholat tadi, misalkan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, itu tujuannya. Tujuan itu beda dengan alasan. Ya, ya ikuti saja. Sholat, ya sholat. Ya. Prakteknya begitu, ya ikuti. Itu tidak berdasarkan ilat. Tidak ada ilatnya. Ya, puasa misalkan untuk detoksifikasi racun. Nah, kalaupun ada yang model-model begitu, ada manfaat dari sisi kesehatan, ada manfaat dari sisi ekonomi, ada manfaat dari sisi pendidikan, itu adalah maslahatnya saja. Maslahat yang dihasilkan daripada ibadah atau diterapkannya syariat. Gitu kan ada kaidah ya. Ulama itu membuat kaidah haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana saja ada syariat, di situ akan ada kemaslahatan. Nah, itu ya. Jadi syariat dulu baru maslahat. Yang ketiga, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ini kan mengatur hubungan manusia dengan Allah. Maka semua ibadah itu hanya semua diserahkan untuk Allah, murni untuk Allah. Ya, bukan untuk pamer, ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk nabi sendiri, bukan. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat, ibadah itu harus niatnya karena Allah, ikhlas. Ikhlas itu. Ini syarat diterimanya amal. Ya, innamal a'malu niat. Sesungguhnya segala sesuatu amal itu harus dengan niat. Nah, al-amal di sini maksudnya adalah amal ibadah, gitu ya. Jadi bukan amal yang lain. Ya, kalau amal yang lain berkaitan dengan masalah muamalah misalkan, itu bukan dikembalikan ke niat. Ya, kalau niat itu kan syarat diterimanya sholat harus ada niat. Syarat diterimanya puasa harus ada niat. Syarat diterimanya zakat juga harus ada niat. Jadi semuanya itu ada ibadah-ibadah yang ada niatnya semua. Nah, sedangkan praktek muamalah seperti jual beli itu bukan niat yang dilihat itu, tetapi praktek muamalahnya. Ya, kan nggak bisa misalkan jual beli di situ ada ribanya, yang penting niatnya karena Allah. Prakteknya tapi ada ribanya, bukan. Tapi sesuatu hukum muamalah itu dilihat dari sisi prakteknya, dari akad-akad yang dilihat oleh syara, oleh hukum syara, apakah sah atau tidak sah. Jadi sahnya suatu perkara ibadah muamalah itu karena akadnya,
sah atau tidak sah. Karena akad itu kan nanti ada yang sah, ada yang batil, ada yang fasid, dan sebagainya. Nah, ini ibadah dari sisi sudut ciri khasnya ya. Jadi memang masing-masing ibadah itu tauqifiyah ya. Pertama, seperti solu kama ra'aitumul usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, atau khudhi anni manasikakum ya. Ambillah dariku manasik ibadah umrah dan juga haji dan sebagainya. Kemudian untuk murni hanya untuk menyembah, melakukan ibadah eh, berserta dengan kita disisipkan menyembah yang lain, itu tidak boleh. Nah, terakhir dilihat dari si aspek pengaruh, ibadah itu harus memiliki pengaruh ya. Pertama, ibadah itu bisa menguatkan hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebut dengan idrok silah billah ya. Kesadaran diri hubungan dia dengan Allah, atau bahasa yang sering kita dengar taqarrub ilallah ya. Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sholat 5 hari sekali, kemudian dengan puasa sunnah, dengan tilawatil Quran, itu harus senantiasa menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap amal ibadah yang kita lakukan jangan anggap sebagai bagian dari rutinitas belaka gitu ya. Karena kalau dianggap sebagai rutinitas belaka, itu khawatirnya menjadi autopilot ya. Autopilot itu gimana? Kan sesuatu yang sering kita lakukan itu akan menjadi autopilot ya. Misalkan pakai baju ya, pagi hari habis mandi kan autopilot itu. Kalau kita ditanya berapa jumlah kancing, kan kita bingung jumlah kancingnya berapa ya. Karena kita nggak ngitung. Habis mandi, pakai anduk, pakai baju, kancing, pakai celana, kancing, berangkat gitu kan. Ini sudah autopilot ini, ya kan? Nggak bisa. Sholat juga jangan sampai kita autopilot gitu. Kita sholat tiap hari, sehari 5 kali, gerakannya juga niat di awal Allahu Akbar, setelah itu bleng, hilang gitu, pikiran kemana-mana. Kita kemudian sholat, selesai sholat, rukun syaratnya terpenuhi, sah-sah. Ya, menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada makna sama sekali dalam hidup kita. Tidak ada apapun dalam perasaan kita gitu. Makanya ibadah itu kan harus tawadhu, harus khusyuk. Itu untuk memberi pengaruh kepada kita. Nah, makanya bagus juga nanti kalau ada training sholat khusyuk. Karena harus training kan kayaknya ini. Kadang-kadang kita malawung tuh bahasa Jerman ya. Bengong gitu kalau sholat itu kan. Pikiran project apa. Nah, harusnya itu tidak terjadi. Autopilot. Makanya salah satu trik untuk tidak autopilot, bacaannya harus beragam gitu. Sholat itu jangan kuliah lagi, kulhu lagi ya. Apalagi sholat yang sir ya. Ina atau ina kausar lagi, ina atau ina kausar lagi. Surat yang paling pendek. Jadi autopilot akhirnya gitu. Diseragamkan gitu. Bahkan bacaan rukunya itu dibeda-bedain. Kan banyak contoh-contoh bacaan ruku yang berbeda-beda. Itu Rasulullah contohkan semua. Kaifiatnya ada. Ada bacaan sujud juga berberagam. Itu diganti-ganti aja. Gitu. Mungkin sholat ini bacaan rukunya ini, sujudnya ini, dan sebagainya. Jadi biar ibadah kita tidak autopilot ya. Biar kita tuh tetap mikir gitu sholat itu. Mikir dalam pengertian bacanya ini beda lagi dan seterusnya. Kan kalau itu aja, ya pasti autopilot itu. Nah, jadi harusnya menguatkan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melahirkan ketentraman dalam diri seseorang. Ingat, ibadah itu sebagai manifestasi dari gorizah tadayun. Nah, gorizah tadayun ini kalau dipenuhi itu harusnya menenteramkan diri seseorang. Tapi ketentraman yang benar. Ya, ketentraman yang murni, yang sahih, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama lain pun ketika dia menghayati ibadahnya, itu gorizah tadayun terpenuhi. Dia akan tentram juga. Makanya coba lihat para biksu, ya pendeta, ketika dia menghayati ibadah mereka, itu mereka tentram juga loh. Tapi ketentraman yang keliru, ketentraman yang salah, itu masalahnya. Ya, kayak orang yoga, itu kan dia kalau menghayati tentram juga itu. Ya kan? Karena tadi goreja tadayun terpenuhi, cuman terpenuhi dengan cara yang salah. Nah, kita ini sudah tentram dalam hati, tetapi benar. Nah, karena caranya itu sudah mengikuti apa yang Allah dan Allah tentukan dan Rasul contohkan. Kemudian yang ketiga, menguatkan sifat akhlak muslim. Justru orang yang banyak sholat ini harusnya dia lebih tawadu, ya, lebih bisa berserah diri, perkataannya juga dijaga, ya, tidak membuli orang lain, ya. Hati-hati, membuli itu bisa menyakitkan hati orang lain, ya.
Jadi seorang muslim sejati itu tidaklah seorang muslim yang suka membuli temannya. Ingat, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu siapa? Muslim itu adalah apabila muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kalau orang lain, muslim yang lain tidak selamat dari lisannya karena dia sering mengejek, membuli gitu ya, itu bukan muslim sejati. Atau tidak selamat dari tangannya, suka iseng ya, suka iseng, tidak hanya mukul, iseng saja, ngumpetin barang orang lain sampai dia bingung, stres misalkan, ngeprank orang itu, orang lain tidak selamat dengan lisan dan tangannya, masya Allah. Nah ini sebenarnya perintah dari Rasulullah SAW agar kita sebagai muslim tidaklah membuli, yang menyakiti orang lain. Ingat, lisan itu bisa menyakiti orang tidak hanya sehari dua hari, sampai tahunan ya, gara-gara lisan itu. Ya. Kalau fisik kan lebamnya bisa bisa sebentar ya. Kalau kena pukul misalkan itu ada sembuhnya. Tapi kalau lisan menyakiti hati, itu bisa bertahun-tahun gitu. Ya, bisa sampai terjadi perang gitu. Itu karena lisan. Tapi alhamdulillah mungkin ini ya materi kita yang ingin disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama untuk Al-Fakir sendiri dan juga untuk teman-teman Ajana Village, sehingga tujuan daripada materi ini mudah-mudahan kita menjadi paham siapa yang harus disembah, kemudian bagaimana cara menyembah dan filosofi daripada penyembahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan katsira atas penyampaian materi di pagi hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau langsung ketik di kolom chat untuk pertanyaannya. Fadol. Alhamdulillah ramai nih hari ini. 18. Berarti Bang, Jumat kuotanya depan, berapa, Pak? Antum nggak bisa tadi ya? Sudah lewat ya? Kamis berangkat. Ya kalau di sana ada sinyal, ada kesempatan, nanti dari sana insya Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan. Iya. Nanti saya bawa bukunya. Ustaz, ini Sambil sudah kita menyampaikan doa dari antum-antum. Mudah-mudahan insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Nanti kita kabari ya. Ustaz, ini sudah ada Ada pertanyaan pertanyaan? yang masuk, Ustaz. Nah ya. Jika sedang melakukan suatu pekerjaan atau hal yang menguras pikiran atau tenaga dan ketika waktu masuk sholat, manakah yang lebih baik antara langsung bergegas sholat tapi takut tidak khusyuk karena mikirin kerjaan belum selesai dan nanggung, atau selesaikan kerjaan dulu biar sholatnya bisa khusyuk? Berlaku kalau makan siang juga nggak usah pensiun. Tapi yang ada hadisnya itu terkait dengan hidangan ya. Jadi kalau ada waktu bersamaan antara sholat dengan hidangan sudah tersedia ya. Jadi hidangan itu sudah tersedia, sudah tersedia. Misalkan kita sudah masuk ke restoran, sudah masuk ke apa namanya tempat makan, ya. Atau ada ulama mengatakan ketika rasa lapar itu sudah muncul, lapar sangat gitu ya, maka dahulukanlah hidangan itu ya. Maksudnya kita makan dulu. Kalau ada hidangan sudah tersedia, sudah mesan misalkan, atau sudah disiapkan, atau sudah bawa bekal dan itu sudah ada di hadapan kita, ya maka tunaikan dulu makannya, baru kemudian sholat. Nah kalau pekerjaan itu tergantung ya. Kalau amal itu tergantung. Kalau amal itu misalkan berkaitan dengan thalabul ilmi, misalkan seperti ngaji, ya ada kajian apa namanya kajian dari ustadz misalkan, maka tuntaskan dulu kajiannya itu. Ya, misalkan waktunya menabrak sholat asar, kajiannya belum tuntas itu, baru sebagian materinya atau sebentar lagi selesai, maka selesaikan. Ya, selesaikan kajiannya dulu sampai selesai, baru kemudian sholat. Nah, kalau pekerjaan itu sebenarnya tergantung mindset ya. Karena pekerjaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Kalau makan kan ada batasnya. Setelah makan kenyang bisa langsung sholat. Kemudian kalau mengaji, belajar selesai gitu kan. Kalau pekerjaan itu tidak bisa diprediksi. Bisa jadi pekerjaan masih banyak, nanti ujungnya kita lupa. Ya, akhirnya lupa.
Nah, lupa kemudian sholatnya di akhir waktu. Ya. Maka alangkah baiknya justru ya, sholat itu salah satu bagian dari cara seorang muslim untuk merefresh, ya, merefresh salah satu maslahat yang didapatkan dari suatu merefresh otak kita sehari 5 kali. Seharusnya ketika misalkan dia tahu waktu sholatnya kapan, kan sholat itu udah ditetapkan waktunya. Nah, dia harusnya bisa mengukur gitu. Pekerjaan ini saya tuntaskan sampai tahap ini, sehingga nanti saya bisa sholat dulu. Setelah itu dilanjutkan setelah sholat. Nah, sehingga mudah-mudahan setelah sholat itu akan ada ide baru, kemudian otak kita lebih segar lagi. Karena otak kita itu tidak bisa kemudian dipaksa terus gitu. Ya, secara maslahat ya, tidak bisa dipaksa terus sampai kemudian diporsir gitu ya. Harus ada jeda, jeda, jeda untuk rehat. Ini di Mahat misalkan, anak-anak tuh belajar di kelas itu jeda antara satu pelajaran ke pelajaran yang lain itu 5 menit. Tidak ada waktu rehat bagi mereka 5 menit. Rehat itu jangan mikirin pelajaran. Mau ngobrol kayak silahkan ya. Kalau jamnya rehat panjang, mereka sholat duha dulu biasanya. Jadi kita arahkan mereka kalau waktu istirahat, jangan waktu dipakai belajar. Ya, jangan dipakai belajar. Istirahat aja. Dan ternyata ini masya Allah ya, kan konon katanya sekarang ini pendidikan ya, sistem pendidikan atau produk pendidikan yang terbaik seluruh dunia itu di Finlandia. Nah, di Finlandia itu saya lagi baca buku tentang itu, tentang bagaimana pembelajaran di Finlandia. Ternyata di Finlandia itu salah satu keberhasilan, kunci keberhasilan itu adalah mereka sering istirahat. Tidak, anak-anak itu belajar terus istirahat 5 menit. Ya, terserah mereka mau main bola, mau lari-larian, ya, mau ngobrol sama temannya itu dipersilahkan. Dan ternyata menurut penelitian setelah mereka ada jeda seperti itu, masuk lagi ke kelas lebih fokus. Mereka lebih riang. Mereka tidak terbebani dengan beban pelajaran yang berat gitu. Kenapa ada jeda? Nah, harusnya pekerjaan juga seperti itu. Ya, apalagi pekerjaan yang mungkin membutuhkan pikiran yang fokus gitu ya. Dan itu kadang-kadang membuat kita lupa. Kayak misalkan membuat desain, ya, membuat web yang berkaitan dengan coding-coding begitu. Nah, saya sarankan itu bagusnya ya ketika waktu sudah tiba, dia stop dulu aja. Makanya kalau bisa kita buat step gitu. Oh, saya harus tahap ini sebelum duhur sekian. Jadi ketika waktu duhur tiba, kita bisa sholat duhur. Ketika sholat asar tiba, kita juga bisa sholat asar. Walaupun sebenarnya makna sholat itu, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya, itu maknanya bukan makna harus di awal, harus di tengah, atau harus di akhir. Tapi as-sholatu ala waktiha itu maksudnya adalah sholat di waktunya. Kapan waktu sholat duhur? Ya, dari mulai tergelincir matahari sampai kemudian matahari itu bayangannya mau sama dengan tubuh kita atau datang waktu asyar. Itu dalam rentang waktu yang sekian itu masih dikatakan ala waktiha. Ya, ala waktiha. Nah, tetapi ulama kemudian membuat afdoliyah. Afdoliyah sholat itu ya fi awali waktiha. Di awal waktu. Itu afdoliyah. Ya. Nah, afdoliyah itu tidak menyebabkan sholat yang di tengah waktu atau memang mau di akhir itu tidak sah atau ganjarannya berbeda. Enggak. Itu hanya afdoliyah saja. Yang tidak boleh itu adalah di waktu akhir yang mau masuk asar. Jadi maksudnya nanti sholatnya kalau kata Nabi seperti burung yang mematok makanannya cepat gitu, karena khawatir tertinggal. Ya, walaupun sebenarnya sah sholatnya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sudah niat, azan asar itu satu masuk dalam kategori ala waktiha. Itu masih dalam kategori dihitung sebagai sholat yang masuk dalam tepat waktu tadi. Ya, maka niatnya adaan bukan kodoan. Itu kan bisa jadi dia tuh tertidur, kemudian bangunnya itu jelang asar itu sebentar lagi. Wah, mau asar sebentar lagi, dia wudhu, boleh tenang saja. Yang penting dia dapat takbiratul ihram sama niatnya dan takbiratul Allahu Akbar. Setelah itu azan di luar asar, tenang. Itu sudah bagian daripada
sholat gitu ya. Nah, jadi terkait dengan tadi pertanyaan, apakah ketika bekerja itu harus di stop? Saran saya di stop, berhenti, ya. Kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, rehat dulu. Mudah-mudahan dari situ kita akan mendapatkan maslahat. Itu apa? Otak kita lebih fokus, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Nah, makanya pekerjaan itu jangan ditumpuk-tumpuk, ya. Kalau kata ulama, janganlah kita menjadi saufa wala'alla, katanya. Ya, saufa itu entar. Kalau entar itu nanti numpuk di ujung, repot kita, pusing jadi. Kerjakan pekerjaan di waktunya. Kerjaan yang harus selesai hari ini, ya tuntaskan hari ini. Biar besok kita tidak tumpuk pekerjaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, syukron atas pemaparan dan jawaban yang diberikan. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk teman-teman. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada tolibun jadidun tak? Man huwa? Minar rijal atau minan nisa? Rijal tak? Oh, Masya Allah. Katanya Mas, ada kelas antum tak? Hah? Man? Ada kelas antum. Man? Silakan yang baru muncul. Tafadhal. Arif nafsaka ya akhi. Rizky Irawan tak? Rizky Irawan. Itu yang CRI itu. Oh, coba dibuka itunya. Kayaknya kenal deh. Coach Rizky boleh tuh kenal. Tadi Japri. Langsung ikut beliau. Oh, Coach Rizky Irawan. Akhi. Assalamualaikum. Coach Rizky monitor. Ya, dampingin kita, dampingin teman-teman marketing ini. Oh, Masya Allah. Jamil. Biar didampingi langsung. Kalau saya kan nggak bisa tiap hari. Baik. Hasan tuh ya Khina Rizky, Ustaz Rizky. Nah, Allah saya kenal beliau. Adik kelas. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ustadz langsung kuisnya untuk ini pelajaran hari ini. Baik. Sebutkan maqasid atau tujuan ibadah sholat. Nah, fadhal. Tujuan. Siapa yang bisa? Tujuan sholat mencegah perbuatan keji. Masya Allah, Jamil. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya. Baik, satu lagi. Siapa itu tadi ya? Mbak Nida. Tidak. Oh, Mbak Nida. Selamat. Barakallahu fiik. Yang kedua, ibadah itu harus mengikuti apa adanya, gitu ya. Mutlak ini urusan Allah, tata caranya, kaifiatnya. Itu disebut apa itu? Ibadah apapun itu, sholat, puasa, haji, ya. Dalilnya itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini Mbak Resti. Masya Allah, tauqifiyah. Sahih. Ya. Hasan, barakallahu fiik. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa menjawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik atas hadirnya insyaallah. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung dari kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, wa iyyakum.